Kemudian fakta yang kelima adalah dilarang menjenguk orang sakit. Dalam hal ini larangan menjenguk orang sakit itu adalah merupakan, khususnya di sini adalah sakit yang berhubungan dengan corona. Kalau sakit-sakit yang lain selama COVID-19 ini tidak ada larangan selain corona. Kalau corona betul-betul tidak boleh dijenguk kecuali keluarga yang menunggui itu saja. Mengapa dalam ini terjadi? Karena memang mempunyai risiko yang cukup berat apabila dijenguk oleh orang lain, apalagi orang lain yang dalam hal ini dalam keadaan sehat-sehat saja kemudian bisa tertular corona. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, larangan untuk menjenguk orang sakit ini pun sebenarnya juga bertentangan dengan apa yang disampaikan di dalam agama kita, yaitu ada 6 hak orang muslim terhadap sesama muslimnya. Di antara 6 hak orang muslim terhadap sesama muslimnya itu adalah apabila ada yang sakit maka jenguklah. Itu adalah merupakan salah satu perintah dari Rasulullah. Maka dalam hal ini dengan adanya perintah dari Rasulullah ini, seyogyanya bagaimana kita menyikapi. Kalau seandainya orang itu tidak terkena corona setelah ada pemeriksaan dokter yang intensif, maka hendaknya tetap diperbolehkan. Karena apa? Di dalam menjenguk orang sakit ini, orang yang menjenguk itu bisa menjadi obat. Apalagi tuntunan Rasulullah ketika menjenguk orang sakit itu adalah mendoakan. Jadi tidak hanya sekedar menjenguk, membawa oleh-oleh dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah mendoakan. Allahumma rabban nasi ati bil ba'sa isfi anta syafi la syafi illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Bisa jadi orang yang sakit yang parah itu dengan mendengarkan doa atau dengan mengamini doa itu, dan di situ kemudian malaikat datang kemudian mengabulkan, meminta juga mengamini doa kita, maka insya Allah itu adalah menjadi obat penyembuh bagi orang yang sakit dan yang dikunjungi itu. Maka dari itulah kita tetap berharap, tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan COVID ini segera lenyap dari bumi Nusantara maupun seluruh dunia ini, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang terkait dengan ibadah rutinitas dan juga terkait dengan ibadah yang non-rutinitas seperti kita ibadah haji maupun ibadah umroh bisa kita laksanakan dengan baik dan kita laksanakan dengan nyaman tanpa satu gangguan apapun. Kemudian fakta yang keempat adalah dilarang takziah. Di antara 6 hak orang muslim itu tadi adalah yang terakhir itu adalah apabila ada sahabatmu yang meninggal atau ada orang yang meninggal, maka kunjungilah dia, datangilah dia dan antarkanlah jenazahnya. Ini adalah merupakan sunnah-sunnah yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, dan dalam hal ini adalah merupakan sunnah-sunnah Rasulullah yang kebanyakan yang kita urai dari awal tadi, sejak sholat berjamaah, berjabat tangan, kemudian kita bersilaturahim, kemudian kita menjenguk orang sakit, semuanya itu adalah mengarah kepada sisi kemanusiaan. Jadi Islam itu begitu konsis terhadap kemanusiaan. Islam itu begitu baik, mempunyai sikap yang sangat mulia dan peduli kepada sesamanya dalam bentuk apapun, terutama dalam sesama kita dalam keadaan kesulitan. Maka dari itulah kita diharapkan dengan adanya musibah yang kita alami ini, kita tetap mempunyai komitmen yang tinggi dan tetap menjaga apa yang menjadi aturan pemerintah dalam menjaga protokol, dan kita tetap bisa melaksanakan amal sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan disunnahkan oleh Rasulullah dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak meninggalkan apa yang menjadi aturan-aturan manusia. Kemudian fakta yang terakhir yang 7 itu adalah kita dilarang untuk berkumpul-kumpul. Nah, umumnya kalau kita saling bersilaturahim itu adalah berkumpul. Kita melaksanakan pengajian itu adalah berkumpul. Kita melaksanakan tadzkirah, berzikir bersama itu adalah merupakan kumpul-kumpul. Dan kita istima bersama-sama di dalam tilawatil Quran itu adalah berkumpul. Semua ini adalah memang tujuannya Islam itu adalah bagaimana hubungan antar sesama muslim itu menjadi kuat dan baik
apalagi mereka saling mengingatkan, apalagi mereka saling bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, apalagi mereka itu berkumpulnya adalah untuk menuntut ilmu dan menambah ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, yang dalam hal ini adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Namun dengan adanya larangan berkumpul dan sebagainya, ini adalah merupakan juga salah satu penghalang bagi kita di dalam umat Islam, sebagai umat Islam. Nah, betapa amat sangat besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan sebuah motivasi kepada kita agar kita ini bisa melaksanakan amaliyah kita, muamalah kita terhadap sesama manusia. Terutama dalam hal ini adalah kita bersilaturahim atau berkumpul. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kita ini sebagai hamba Allah itu bisa masuk surga?" Maka kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah jawaban di dalam sebuah hadis sahih itu. Di antaranya adalah maka aqimus ta'budullaha, penyembahlah, kamu beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Kemudian pesan yang kedua, wa tuqimus shalah, dan laksanakan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan laksanakan zakat. Dan yang keempat adalah wasilaturrahimi, dan laksanakanlah hubungan kasih sayang, yaitu silaturahim. Nah, silaturahim ini tentu kita sebagai umat Islam itu adalah tentu di sini merupakan berpotensi untuk mengumpulkan orang, bersilaturahim keluarga, bersilaturahim reuni dengan sesama teman, bersilaturahim dalam hal pengajian, maka di sini juga mengumpulkan orang banyak. Maka dalam hal ini bagaimana kita menyikapi, kita tetap bisa melaksanakan silaturahim, apalagi di sini dari COVID-19 ini sudah mulai menurun, maka mudah-mudahan di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini kita bisa tetap berkumpul berjamaah untuk sholat tarawih, tadarus, dan juga pengajian-pengajian menjelang Ramadan maupun kuliah-kuliah ba'da subuh maupun yang lain nanti di saat kita melaksanakan Idul Fitri itu bisa berkumpul tapi tetap menggunakan jarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ini adalah menghilangkan penyakit yang sangat membahayakan ini adalah bagi umat manusia, yaitu dengan adanya virus corona. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa itu dan dengan permohonan ampun kita kepada Allah dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hilangnya COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Demikian yang dapat saya sampaikan kultum saya ya terkait dengan fakta yang terjadi di dalam kehidupan beribadah kita, yaitu dalam ibadah kita sehari-hari yang terkait dengan rintangan atau halangan karena adanya COVID-19. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.